Masih di Aneka Dia Pasar Goib nih. Ahoy dah. Sebelumnya nih, Eyuk mau ngucapin terima kasih karena udah setia di channel Dunia Eyuk. Dan kali ini seperti biasa nih, Eyuk bakal ngebahas dunia persetanan. Dan di episode kali ini, Eyuk mau bahas tentang pulau-pulau yang konon katanya berhantu. Hah, masa sih? So sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pencet tombol ngekngok, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar dunia Eyuk makin horor kontennya. Oke, biar kagak kelamaan nih, Eyuk langsung hadirkan nih. Ini dia nih pulau-pulau berhantu yang ada di dunia. Ini cekin bro. Awal tahun 1900-an nih, Gunkajima adalah pulau yang makmur karena kekayaan batu baranya bor. Pokoknya perusahaan tambang batu bara besar berhasil dah nyulap Gunkajima jadi kota yang kaya. Saking kayanya nih, di sini juga sempat dibangun 10 kompleks apartemen. Dibangun di atas sebuah labirin tinggi. Belum lagi nih ada sekolah, restoran dan area permainan. Pokoknya lengkap dah. Saking lengkapnya nih, pulau dikelilingi oleh tembok sebagai pembatas. Ya mirip-mirip klaster zaman now lah. Sempat jadi pulau yang terpadat, tapi lama-kelamaan nih batu bara yang ada di Gunkajima habis dan orang-orang pun beralih ke penggunaan gas. Ya otomatis dong, ini ngebuat sistem perekonomian di sana kacau balau. Sampai akhirnya di tahun 1976 seluruh pekerja di Gunkajima pergi mengosongkan ini pulau. Sejak saat itulah pulau Gunkajima perlahan menjadi kosong. Banyak bangunan di dalamnya yang terbengkalai sehingga memicu aura mistis. Hingga muncul suatu objek yang terkenal karena keangkeran disebut Stairway to Hell. Itu mas Stairway to Heaven. Bener-bener babang editor dah. Stairway to Hell sendiri adalah sebuah tangga rapuh yang konon bisa nganterin orang-orang ke dalam sebuah kegelapan. Waduh, Eyuk demen banget nih sama gelap-gelap ya. Berita karena keseramannya inilah yang akhirnya jarang ada wisatawan lokal maupun asing yang berani melewati tangga tersebut sendirian. Ada juga nih objek lainnya yang kagak kalah serem, namanya Blok 65. Konon bangunan yang berada di ujung pulau tersebut seringkali dihuni oleh penampakan arwah korban pembunuhan yang pernah terjadi di pulau Gunkajima. Berikutnya nih ada Sandy Island yang berlokasi di lautan Pasifik. Sebuah pulau kecil yang terekam di Google Earth di lautan Pasifik. Tapi saat peneliti menelusuri nih, pulau misterius itu hilang tanpa jejak. Wadidau. Dikutip dari situs Daily Sail, edisi 22 November tahun 2012, sejumlah peneliti dari Australia telah melaksanakan ekspedisi nih buat nyari nih pulau kecil. Sandy Island emang muncul di Google Earth. Posisinya nih berada di antara Australia dan New Caledonia, wilayah Prancis. Tetapi ketika peneliti tiba nih di koordinatnya, mereka kagak nemuin apapun selain lautan. Tanya Google Earth nih, The Times Atlas of the World pun juga mencatat keberadaan pulau misterius yang saking kecilnya nih sampai disebut pulau hantu. Bahkan peta cuaca yang dipakai oleh Southern Surveyor, kapal penelitian maritim Australia, juga menegaskan kalau pulau ini ada. Tapi saat kapal ini ditugasi untuk mengidentifikasi, lagi-lagi amsyong bor. Yang ada nih, para peneliti kagak nemuin apa-apa selain laut yang terhampar luas. Tapi ada yang aneh nih bor, penampakan Sandy Island di Google Earth pun seharusnya menimbulkan kecurigaan dibandingkan penampakan pulau lain. Karena Sandy Island hanya terlihat berupa gumpalan hitam. Jadi nih, menurut lo semua kira-kira apa ya? Coba tulis di kolom komentar. Poveglia, sebuah pulau kecil yang berada di Italia Utara. Sejarah mencatat pulau ini pertama kali dihuni tahun 421 ketika nih kaum Padua dan Este melarikan diri ke pulau ini untuk menghindari invasi bangsa barbar. Kisah menceramkan pulau ini adalah konon pulau ini merupakan tempat peperangan dan karantina dari wabah penyakit menular. Hal tersebut ngebuat Poveglia dikabarkan menjadi lokasi tewasnya dari 160.000 jiwa. Kenyataan ini ternyata ngebuat Poveglia dipercaya menjadi tempat puluhan ribu arwah penasarin yang katanya nih sering menampakkan diri. Wah digidau, serem bedah.
Bahkan kagak sedikit warga yang sering ngalamin pengalaman supranatural saat berkunjung ke sana. Dan energi mereka terekam pada sinyal penangkap hantu. Kisah menyeramkan lainnya juga datang dari desas-desus warga sekitar nih. Saat itu ada sejumlah dokter psikopat yang kerap menyiksa dan ngebantai para pasiennya. Sang dokter penjagal pun dikabarkan tewas melompat dari menara. Mitosnya hantu sang dokter kerap menampakkan diri saat malam hari. Dengan kenyataan tersebut nih, kini Poveglia dikenal sebagai salah satu pulau angker yang ada di dunia. Boneka biasanya nih identik dengan hal-hal yang menyenangkan dan lucu. Tapi nggak semua ya Bor, boneka-boneka yang ada di sini justru malah rada creepy. Ya di mana lagi nih kalau bukan di La Isla de la Muñecas, dalam bahasa Spanyol yang artinya nih pulau boneka. Pulau yang terletak di daerah Meksiko ini cukup nyeremin karena ada banyak ribuan boneka yang tergantung secara menyeramkan di pohon-pohon. Boneka tersebut kagak lucu Bor, percaya deh, melainkan serem dan kayak abis jadi korban mutilasi. Pulau ini pertama kali ditemuin sama si Dance. Sempak bedah nih maknya. Maksudnya yuk adalah Don Julian Santana. Awalnya nih Doi kepikiran buat meninggalkan dunia luar buat menyepi. Tapi malah nemu pulau ini. Dan jadilah nih Doi bersemedi di Pulau Boneka. Awalnya nih Julian Santana ngaku sering dihantui sama hantu-hantu anak kecilnya yang katanya tenggelam di salah satu kanal di pulau tersebut. Doi pun mulai menggantungkan boneka-bonekanya yang ditemukannya di setiap tempat sampah di pohon pulau tersebut. Gak cuma itu, Doi juga sering melakukan hal-hal aneh buat nenangin arwah bocah tersebut. Hingga akhirnya nih ribuan boneka digantung di ratusan pohon di pulau tersebut. Sehingga dinamakan Pulau Boneka. Orkes dah, entu dia nih pulau-pulau berhantu yang ada di dunia. Kalau lo semuanya nyali, bolehlah nih dijadiin sebagai salah satu destinasi wisata malam yang asoy. Atau sekalian staycation. Hai. Nah segitu aja deh infonya kagak menarik dari dunia Eyuk. Kalau lo semua pada request materi apa yang mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi nih, kalau Eyuk ada salah-salah kata dan informasi, mohon kiranya dibukain pintu Mbak Kunti. Sempak badan nih maknya. Soalnya Eyuk mau silaturahmi, lagi-lagi silaturahmi dah. Mama aja semua dan Eyuk pun ngaciro. And bye-bye.